I want it, I got it. I want it, I got it. I want it, I got it. Yo, what's good everyone? Welcome back to another episode of Blito Kanu. So, berhubung banyak teman-teman yang nanyain di Instagram, di Facebook, banyak yang DM dan nanyain gimana sih caranya beli barang di StockX, karena saya sempat bikin video cara jual barang di StockX dan saya udah ulas secara lengkap di sana. Dan kali ini saya mau nunjukin ke teman-teman gimana caranya beli barang di StockX, mulai dari naruh bid, terus juga proses pembeliannya gimana, seperti itu. Nah, kebetulan juga salah satu teman saya nitip beli barang di StockX, jadi untuk keseluruhan prosesnya udah saya screen record dan hari ini saya mau nunjukin ke teman-teman biar bisa kita belajar bareng gitu. Alright, so without further ado, let's get into it. Alright, mulai dari pertama, buka apps-nya seperti biasa, kalian bikin account. Terus di sini juga StockX selain juga menjual sneakers, dia juga ada streetwear, terus ada collectible stuff kayak kartu apa namanya, kayak kartu Panini kayak gitu. Terus juga ada watches, kalian juga bisa beli Apple Watch, terus ada Rolex juga, bahkan ada Rolex juga di sana ya. Dan juga ada handbag, kayak handbag Gucci, terus LV dan lain-lain. Jadi keseluruhan barang ini kalau kalian jual itu bakalan melewati proses yang namanya authenticity, atau di authentic dulu atau di legit check dulu sama staffnya, seperti itu ya. Oke, karena kita mau belajar cara membeli sneakers, jadi kita di tab yang di atas kita mulai dengan membuka sneakersnya. So dari awal sini kita buka sneakers, terus kalian bisa scroll ke bawah juga, most popular, karena ini sepatunya baru rilis jadi kelihatan di most popular. Terus langsung dipilih sepatunya. Untuk sepatu ini namanya Jordan 1 High OG Satin Snake. Ini woman sizing, size-nya size 9 jadi 7,5 men. Oke, bisa scroll di bawah, itu ada new highest bid, new lowest bid dan lain-lain. Terus ada di bawah juga ada rilisan kalender. Jadi kalian bisa, sebelum kalian membeli barang, kalian bisa cek di rilis kalender itu. Karena di bagian bawah itu ada rilis kalender, tanggal berapa aja ada rilisan-rilisan penting. Di sana kalian juga bisa ngecek untuk harga rilisan yang bakal datang. Jadi kalian bisa prediksi barang apa yang kalian mau cop dan barang apa yang kalian harus drop, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah barangnya dipilih, di sini saya milih size 9 woman. Harga ketika saya membeli barang ini, harga lowest ask-nya atau harga penawaran terendah dari penjualnya adalah 272. Sedangkan untuk penawaran tertinggi dari calon pembeli itu adalah 262, seperti itu. Untuk size 9 woman. Untuk sizingnya kalian bisa lihat di sebelah, di size itu untuk keseluruhan size. Kalian tinggal klik size-nya, nanti bakalan keluar keseluruhan size-nya. Di sini bisa dilihat untuk 5 woman itu harganya 257, 266, 254 dan seterusnya. Kalian juga bisa ngecek untuk tracking penjualan atau harga berapa. Jadi kalian bisa memprediksi sepatu ini bakalan naik atau bakalan turun, seperti itu. Kalian bisa lihat di view all sales yang di bawah 271 itu. Itu ada keseluruhan harga jualnya untuk keseluruhan size, seperti itu. Kalian juga bahkan bisa melihat untuk view all ask atau penawaran terendah dari penjual. Di sini kalian bisa ngelihat ada berapa aja harga yang tertera di sana, dan juga ada view all bids. Jadi berapa jumlah bidsnya untuk harga tertentu, seperti itu. Di bawah ini, karena ini kebetulan saya nggak record kemarin, di bawah ini juga ada kayak kurva seperti itu. Jadi untuk peningkatan harga barangnya, dia bakalan naik atau bakalan turun, seperti itu. Seperti kayak stock market lah. Nah, di sini saya mencoba untuk place bid. Di tab sebelah kiri itu ada place bid atau menaruh tawaran, dan di sebelah kanan itu buy now atau beli sekarang dengan harga yang tertera sekarang, seperti itu. Kalau misalnya saya place bid seharga, bilanglah $265 itu ditambah processing fee $7.95 dan shippingnya flat harganya
13.95 atau hampir 14 dolar seperti itu. Jadi totalnya 286.90 sen seperti itu. Nah kebetulan ini teman saya nggak mempermasalahin masalah harga, jadi saya langsung klik di buy now. Jadi buy now-nya seperti yang saya bilang tadi, harga penawaran terendah dari calon penjual adalah 272. Jadi saya membelinya di harga segitu. Nah di sini juga saya udah karena saya udah punya account sebelumnya, ini informasi account saya. Jadi dari segi nama, terus alamat, dan juga nomor telepon ada di sana. Dan untuk pembayaran kalian bisa pakai kartu kredit atau bisa pakai PayPal biasanya. Karena saya di sini udah kartu kredit saya udah connect sama PayPal, jadi saya pakai PayPal aja seperti itu. Nah selanjutnya di sini karena saya udah proses, di bagian atas ada kayak notification gitu, due to COVID-19 please allow until 3 weeks for the processing and delivery. Jadi karena berhubung ada COVID, jadi waktu processingnya bakalan lebih lama, waktu processing dan pengirimannya jauh lebih lama, 2-3 minggu. Bener banget sih. Saya terima barang ini kurang lebih kapan ya? Saya ordernya tanggal Agustus tanggal 13 dan nyampe nya kalau nggak salah sekitar 2 minggu lalu. Jadi prosesnya sekitar hampir 14 hari ya, itu sekitar 2 minggu. Nah udah segitu, di bawah juga ada keterangan barangnya. Kalian harus cek dengan jelas karena untuk proses return di StockX itu lumayan susah gitu, lumayan complicated. Jadi kalian harus cek dulu untuk size-nya udah benar apa enggak, terus untuk alamatnya udah benar apa enggak, dan untuk payment-nya juga. Di bawah itu ada 3 centang, yaitu new dan unworn. Yang seperti teman-teman tahu di StockX itu kalau menjual sepatu itu harus dalam keadaan baru atau DS. Dan juga ada kelengkapannya, harus ada box dan juga kelengkapan lain. Kalau misalnya ada sepatu yang datang dengan aksesoris, kalian harus juga melengkapi aksesorisnya. Dan juga centang terakhir adalah verified authentic. Jadi seperti kalian tahu, barang dikirim ke warehouse-nya atau kantornya StockX untuk diverifikasi keasliannya seperti itu. Setelah itu kalian bisa klik confirm purchase. Nah dari sana kalian bakalan dapat konfirmasi untuk pembeliannya melalui email yang kalian udah sertakan di billing tadi seperti itu. Nah kalian tinggal cek emailnya, kalau udah masuk, jadi disitulah konfirmasi untuk keseluruhan. Nah ini udah ordernya udah confirm dan totalnya sekitar 294 dolar 11 sen. Kalau di StockX itu nunggu barangnya lumayan lama ya. Dan kalau kalian tahu di StockX itu juga terkadang juga ada isu kalau beberapa barang itu datangnya damage seperti itu atau bahkan fake. Karena kemarin-kemarin juga isunya di StockX itu banyak sekali orang-orang yang membeli Jordan 1 Travis Scott, ada beberapa yang fake yang dikirim oleh StockX ya. Kalian tahu sih kalau StockX itu sehari itu penjualannya emang banyak banget. Jadi mungkin karena karyawannya tidak mencukupi atau warehouse-nya nggak terlalu besar, jadi pekerjanya bekerja dengan agak sembarangan seperti itu. Jadi yang fake pun kadang-kadang lolos gitu. Tapi untuk presentasenya, keasliannya bisa dibilang sih lumayan tinggi. Jadi nggak terlalu banyak yang fake yang bisa lolos di sana seperti itu. Ya namanya juga manusia kan yang legit check, jadi kemungkinan aja ada beberapa barang yang emang fake yang dilolosin seperti itu. Saya udah beli barang di StockX udah beberapa kali. Salah satu barang yang saya ingat ini adalah barang yang saya beli terakhir adalah Jordan 1 Pine Green. Itu saya beli sekitar 2 tahun lalu dari StockX seperti itu. Dan setelah barangnya nyampe itu saya langsung cek sendiri juga untuk boxnya, untuk keadaannya itu dicek langsung, sehingga kalau ada masalah kalian bisa langsung confirm dalam waktu kurang dari 24 jam atau kurang dari sehari. Nah ketika barangnya nyampe seperti ini di double box. Jadi setelah box ini ada box yang biasa yang coklat itu di double box seperti biasa, walaupun dalam keadaan boxnya kadang-kadang ada yang bend kayak ini atau ada yang bengkok-bengkok. Nah saya akan liatin bagian dalamnya. So boxnya seperti biasa
Ini Jordan 1 woman sizing, jadi boxnya berwarna merah. Nah, di dalamnya juga kalian bakalan dapet kayak apa? Kayak sertifikat gini ya, kertas bawa barangnya verified. Jadi ada order number, terus ada nama pembeli, terus ada nama barang, dan juga total pembeliannya. Seperti itu. Terus juga ada stiker lain seperti ini. Ini gambar kos ya. Nah, dan juga ada barangnya. Nah, kalian juga harus tetap berhati-hati karena banyak banget sepatu yang dijual di marketplace sekarang memakai tag StockX, padahal tagnya itu pun palsu. Dan untuk tag yang sekarang udah diupdate sih. Untuk tampilannya udah sedikit berbeda. Kalau kalian bisa lihat dari sana, tampilannya seperti ini. Ini sepatunya udah di lace atau udah dipasangin tali sepatu lebih dahulu oleh teman saya. Jadi udah dipasangin tali sepatu yang warna putih. Jadi untuk sepatu Jordan 1 ini dapat 2 extra laces. Jadi total ada 3. Ada laces warna merah dan putih. Ini karena udah dipasangin lace. Jadi ini saya juga punya lagi satu yang belum dipasang lace-nya. Tapi ini saya belinya bukan dari StockX, saya belinya lokal pas release date. Ini dapat 2 extra laces seperti ini. Dan 1 lace berwarna hitam. Ini aslinya. Ini karena udah dipasangin lace jadi seperti ini. Jadi ketika barangnya udah datang, udah terkirim dari StockX, kalian harus pastikan bahwa keseluruhan keadaan barangnya emang sesuai atau masih dalam keadaan baru. Biasanya kalau di Jordan 1, kalau kalian beli Jordan 1 yang baru itu, kalau dicium baunya berbau kayak apa ya? Kayak toko gitu, toko baru ya, namanya opioid. Jadi berbau kayak gitu. Kalau fake itu biasanya berbau jauh lebih tajam. Nah, terus diidentifikasi juga, walaupun ini udah diverifikasi keasliannya, kalian juga harus ngecek. Jadi kalau ada masalah kalian bisa langsung komplain dan bisa di refund seperti itu. Walaupun prosesnya akan jauh lebih susah karena di StockX itu mereka melayani customer yang banyak banget dalam satu hari gitu. Jadi kalian mesti sabar. Oke, harus dicek dalam keadaan di luar dan di dalamnya seperti itu. Ini sepatunya udah saya cek kemarin sebelum dipasangin laces. Jadi tag StockX-nya masih dipasang di sini seperti itu. Oke. So mungkin cukup sekian tips atau cara berbelanja di StockX, cara naruh bid dan sampai barangnya diterima seperti itu. Bagi teman-teman yang masih bingung, kalian bisa komen di bawah, mungkin bisa bertanya-tanya di bawah apa yang kalian belum mengerti dari video kali ini gitu. So untuk next video saya akan membahas tentang gimana caranya membeli barang di GOAT, dan juga ada marketplace lain seperti Mercari dan eBay seperti itu. Oke, so mungkin cukup sekian untuk vlog kali ini. Thanks so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai detik ini atau sampai akhir. So we'll see you guys on the next video. Alright, ciao.